Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau secara langsung penanganan kejadian luar biasa atau KLB campak pada anak di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur akan menggelar vaksinasi massal mulai esok. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin rapat koordinasi penanganan campak yang terjadi di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon, jumlah suspek campak di Kabupaten Sumeneb per Januari hingga Agustus 2025 mencapai 2.035 kasus. 17 diantaranya meninggal dunia. Menurut Gubernur Jawa Timur, dari 17 kasus kematian tersebut, 16 diantaranya terkonfirmasi tidak pernah imunisasi, sementara satu lainnya terkonfirmasi pernah imunisasi namun tidak lengkap. Sebagai langkah percepatan, mulai tanggal 25 Agustus hingga 14 September akan dilaksanakan vaksinasi massal campak rubella di puskesmas hingga posyandu. Kita harus memberikan percepatan penanganan. Maka tanggal 25 besok lusa itu akan dilakukan vaksinasi secara masif. Vaksinasi campak rubella. Pemprov Jawa Timur telah mengirimkan 9.800 vial vaksin MR dari Kemenkes RI ke Dinkes Sumeneb untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi massal campak rubella. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Menanggapi usulan anggota DPR Komisi 6 terkait adanya gerbong kereta api yang bebas asap rokok, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menyebut usulan ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Kereta Api sebagai kawasan tanpa rokok. Kementerian Perhubungan memastikan usulan anggota DPR akan adanya gerbong tanpa bebas asap rokok bertentangan dengan undang-undang. Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Alan Tandiono mengatakan, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, gerbong kereta api termasuk ke dalam kawasan tanpa rokok. Hal ini bertujuan agar perjalanan kereta api tetap memberikan kenyamanan dengan udara yang bersih dan sehat. Tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan angkutan umum, termasuk kereta api, telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok atau KTR. Alan menambahkan kebijakan bebas asap rokok di dalam kereta api selaras dengan regulasi yang berlaku. Selain itu mencerminkan komitmen pemerintah terkait pemberian standar pelayanan transportasi yang aman untuk semua kalangan, termasuk yang rentan asap rokok seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Belum usai kontroversi kenaikan gaji, anggota DPR kembali memberikan usulan yang cukup mengejutkan. Kali ini anggota DPR RI Komisi 6, Nazim Khan, meminta PT KAI menyediakan satu gerbong khusus untuk merokok. Permintaan itu disampaikan Nazim Khan dalam rapat dengar pendapat dengan PT KAI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Nazim meminta PT KAI untuk menyediakan gerbong khusus merokok, khususnya pada kereta jarak jauh. Alasannya, gerbong merokok dianggap bisa menjadi solusi bagi penumpang kereta jarak jauh agar tidak merasa bosan. Tidak Pak, ini ada masukan juga. Gerbong yang selama ini dulu ada, tapi setelah itu dihilangkan, adalah sisakan satu gerbong untuk kafe, ya kan, untuk ngopi, paling tidak di sini tuh untuk smoking area, Pak. Nah, karena banyak kereta ini tidak ada smoking area, Pak Bobi. Nah, paling tidak dalam kereta ini adalah satu gerbong. Saya yakin, Pak, saya yakin itu pasti bermanfaat dan menguntungkan buat kereta api.
Iya kan? Pasti banyak itu. Satu aja untuk kafe, untuk smoking. Karena 8 jam perjalanan jauh, Pak. Di bis saja, Pak. 12, hampir 8 jam, 10 jam. Itu ada smoking area di bis. Sementara itu, juru bicara PT KAI, Anne Purba, menyatakan hingga saat ini kereta api masih bebas asap rokok. Selain itu, Anne menegaskan PT KAI selalu mengutamakan pelayanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi para penumpang kereta api. Ya pemirsa, ribuan warga yang tergabung dalam Umat Islam Bersatu melakukan aksi bela Palestina di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Aksi ini bukan soal tentang agama saja, tetapi kepedulian terhadap sesama manusia. Ribuan warga tergabung dalam Umat Islam Bersatu menggelar aksi bela Palestina di area Gedung Sate Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu pagi. Mengibarkan bendera merah putih dan Palestina, ribuan warga menyuarakan kebebasan Palestina dari blokade Zionis Israel. Aksi ini diwarnai dengan penunjukan sejumlah poster tentang korban jiwa oleh kebiadaban Zionis Israel, mulai dari foto korban warga sipil, anak-anak, hingga jurnalis. Itu Umat Islam Bandung Bersatu hari ini menyatakan diri kami bahwasanya kami berada di barisan orang-orang Palestina. Dan hari ini Palestina bukan hanya berbicara dari keagamaan saja. Hari ini Palestina berbicara tentang kemanusiaan. Allahu Akbar. Sebelum menggelar aksi di Gedung Sate, ribuan warga melakukan aksi long march dari Pusdai Bandung. Aksi bela Palestina akan terus digelar warga Bandung hingga Palestina terbebas dari Israel. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Jam 7 malam di Sindonews TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis untuk kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindonews TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai